Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah, yang di sini. Mari kita mau siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk datang di hadapannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Bapa. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat hidup kami saat ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau memuji Engkau selamanya. Terima kasih Bapa. Kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tahu Allah kita baik, Tuhan kita luar biasa. Mari kita angkat pujian ini. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan gerbang
saat ini Bapa. Kami tahu Roh-Mu bersama kami setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau selalu ada bersama kami setiap waktu dan setiap detik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur selalu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
Segala puji syukur hanya kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa di surga. Oleh karena belas kasihan-Mu, oleh karena perkenanan-Mu, kami boleh beribadah pada hari ini. Kami percaya 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Engkau hadir. Dan kami percaya bahwa pada saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Bapa dalam surga. Roh Kudus urapi hamba-Mu yang sebentar akan memberitakan firman-Mu. Salibkan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan, maka hadirat Tuhan memenuhi kehidupan kami, jemaat TPOG yang Engkau kasihi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Sesuai dengan tema kita selama 1 tahun ini, yaitu manusia baru. Mari kita buka Alkitab kita baca bersama-sama. Kita baca dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Yang di rumah siapkan Alkitabmu. Baik, kita mulai. 3, 2, 1. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita ulangi lagi. 3, 2, 1. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Kalau kita perhatikan baik-baik pembacaan ayat firman Tuhan yang barusan kita baca, ya, ada beberapa hal yang ingin Tuhan bukakan buat kita semua, yang ingin Roh Kudus beritakan buat kita pada saat ini. Yang pertama, mari perhatikan kata-kata ini. Jadi, perkataan jadi adalah sesuatu yang sudah final, sesuatu yang sudah pasti, ya, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi, siapa, dengarkan perkataan siapa? Tua, muda, miskin, kaya, bodoh, pintar, ya, siapapun dia ketika di dalam Kristus, maka dia adalah ciptaan baru. Oh, indah sekali ya. Indah sekali. Ketika saya dan saudara hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, maka engkau dan saya adalah ciptaan baru, manusia baru. Nah, berbicara tentang manusia baru, tentunya ada manusia lama. Ya, berbicara tentang manusia baru, ya, tidak terlepas dari manusia lama. Apa itu manusia lama? Manusia lama adalah dulu kita ini menjadi budak dosa, menjadi anak kuasa kegelapan, tetapi kita dilepaskan oleh karena Tuhan mengasihi kita. Oleh karena Yesus mengasihi kita, Dia rela mati buat kita. Dia serahkan kehidupannya dan kita menerima kasih karunia itu. Itu bukan usaha kita, tetapi itu adalah kasih karunia Tuhan. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, sadar bahwa kita ini sekarang adalah sudah ada di dalam Dia. Kalau engkau di dalam Dia, pasti engkau berbuah, ya, sesuai dengan firman Tuhan dalam Yohanes 15. Mari kita buka Alkitab kita baca Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 1 sampai kita baca. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Perhatikan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Perhatikan ini. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah bagi diri sendiri kalau ia
tidak pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Perhatikan, satu ya, ayat 4 perhatikan satu. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yang kedua sekarang, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dua ya, perhatikan ya, kamu barang siapa tinggal di dalam aku. Kedua ya, dua kali Tuhan katakan. Yang ketiga, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan, dicampakkan ke dalamnya, ke dalam api lalu dibakar. 3 kali Tuhan, 4 kali. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 4 kali Tuhan katakan. Betapa penting tinggal di dalam Tuhan, betapa penting tinggal dalam hadirat Tuhan, betapa penting tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Sampai 4 kali Tuhan Yesus mengatakan, tinggal di dalam aku. Kalau saya dan saudara mau tinggal di dalam Tuhan, apa yang akibatnya ada? Perhatikan ayat yang ke-8. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan. Bukan engkau dipermuliakan, bukan kepandaianmu, bukan karena engkau mampu, engkau cerdas, engkau pandai berbicara, tetapi engkau tinggal di dalam Tuhan Yesus. Maka Bapa dipermuliakan. Bukan pribadimu siapa itu, bukan, tetapi Bapa dipermuliakan. Lanjut, yaitu kamu berbuah banyak. Amin. Kita akan berbuah. Tidak hanya kita pandai berbicara, tidak hanya kita pandai menyampaikan firman Tuhan, otak kita penuh dengan ayat-ayat firman Tuhan. Bukan itu. Yang Tuhan kehendaki adalah kita tinggal di dalam Tuhan. Maka Bapa dipermuliakan. Satu. Yang kedua, kita berbuah banyak. Dan demikian, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, betapa penting kehidupan kita tinggal di dalam Tuhan ya. Manusia lama kita itu dulu di luar Tuhan. Manusia lama kita itu membawa ego kita, membawa kemauan kita, membawa nafsu kita jauh daripada Tuhan ya. Apa yang dikatakan firman Tuhan, mari kita baca. Mari kita baca apa yang dikatakan firman Tuhan. Potret kita dulu seperti apa? Kita buka dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1. 1 Petrus pasal 2 ayat 1. Kita baca. 1 Petrus pasal 2 ayat 1. Demikian. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Wih, ini gambaran potret kita dulu. Ini pabrik dosa. Kenapa saya katakan pabrik dosa? Bayangkan, coba perhatikan. Karena itu buanglah segala. Perhatikan kata segala ini. Kalau baca Alkitab, jemaat yang dikasih Tuhan, perhatikan kata demi kata apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Ya, perhatikan nih, segala berarti lebih dari satu. Ya, lebih dari satu. Perhatikan, segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Berarti ini adalah pabrik dosa. Wah, dulu manusia lama kita ini bagaikan pabrik yang menghasilkan terus, menghasilkan kejahatan, tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ya, tetapi bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dia telah rela datang ke dalam dunia. Dia rela menjumpai saya dan saudara semua. Dia rela menanggung semua dosa-dosa kita. Dia yang Alkitab katakan, dia tidak kena dosa, dijadikan dosa. Bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Karena kita telah ditebus. Katakan dalam diri kita, aku manusia baru. Aku tanggalkan dosaku.
Yang di rumah katakan, aku manusia baru, aku tanggalkan dosaku. Kalau kita mempunyai satu komitmen ini, sungguh indah. Sungguh indah saudara dikasih Tuhan, sungguh indah. Ketika engkau merasakan manusia barumu yang tiap hari Roh Kudus terus perbarui, maka kita akan merasakan kepekaan dalam hati kita, kepekaan roh kita. Tuhan bukakan semua selubung-selubung yang ada pada kita. Kita adalah ciptaan baru. Ya, kita adalah ciptaan baru. Ya, tabiat lama kita, Roh Kudus akan turun tangan. Dia bukakan semuanya untuk kita menerima pewahyuan lebih dahsyat kepada Tuhan. Ya, maaf. Pernahkah Bapak Ibu Saudara merasakan kesulitan buang air besar? Ya. Saya dulu pernah beberapa lama atau beberapa bulan yang lalu pernah merasakan sulit buang air besar. Sakit setengah mati. Sakit. Kenapa? Seharusnya kotoran racun itu sudah kita buang, tapi tidak bisa kita buang. Ya, sama dengan tabiat lama kita. Ketika kita tidak mau mencoba melepaskan itu akan berakibat engkau mati rohani. Kita mati rohani. Ya, dan lama-lama kita akan mati rohani. Ya, sama dengan BAB tadi. Ya, ketika kita tadinya untuk membuang air besar, tetapi karena tidak bisa racun itu mengendap dan akibatnya malah kematian. Ya, sama dengan tabiat kita yang lama. Karena itu minta Roh Kudus. Katakan, Roh Kudus, ini aku hambamu. Biarlah tabiat lamaku Tuhan, aku serahkan dalam tanganmu, dan aku percaya engkau beracara dengan pribadiku. Karena itu, sidang jemaat Tuhan, jangan kau gunakan kekuatanmu. Aku kaya, aku bisa. Tuhan tidak katakan tidak. Kalau engkau mengatakan aku bisa, aku kaya, aku pandai, ya, engkau bodoh di hadapan Tuhan. Engkau bodoh di hadapan Tuhan. Alkitab katakan engkau bodoh di hadapan Tuhan ketika engkau mengadakan kekuatanmu. Masih ingat dengan perumpamaan Tuhan Yesus dalam Matius 7? Mari kita buka sekarang Alkitab kita. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita? Ya, mari kita buka Matius 7. Matius 7 ayat yang ke-26. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang di sini maupun yang di rumah tahu perumpamaan itu tentang orang yang mendirikan rumah di atas pasir dan di atas batu. Perhatikan ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Tuhan katakan, ketika engkau menggunakan kekuatanmu, kesombonganmu, kecongkakanmu, kekayaanmu, kau dikatakan bodoh di hadapan Tuhan. Kau bodoh di hadapan Tuhan. Karena apa? Engkau mendirikan kehidupanmu di atas pasir. Engkau mendirikanmu di atas pasir kehidupanmu. Maka Tuhan katakan, ia sama dengan orang yang bodoh. Saya nggak bodoh, saya S3, mungkin saya S2 atau S1. Itu di hadapan manusia gelarmu, tetapi di hadapan Tuhan kau bodoh. Di hadapan Tuhan kita semua bodoh ketika kita mengandalkan tabiat lama kita. Ya, ketika kita coba mengandalkan pengalaman kita, Tuhan katakan engkau bodoh di hadapanku. Ya, mari jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat TPOG, engkau adalah orang-orang yang cerdas. Katakan, engkau adalah orang-orang yang cerdas. Katakan, aku orang yang cerdas, karena aku sudah tanggalkan tabiat lamaku. Haleluya. Sungguh
perhatian Tuhan kepada kita semua begitu besar. Ya, begitu besar, ya, begitu besar. Di saat-saat seperti ini, pandemi, ya, yang belum usai, sekarang timbul varian baru lagi. Baru-baru ini saya dengar di Kerawang B117 sudah mulai, ya, sudah mulai, ya, ketakutan di mana-mana. Tetapi ketika engkau menjadi manusia baru, maka engkau berkata, sesuai dengan Daud berkata dalam Mazmur 34, engkaulah penolongku, malaikat-malaikat Tuhan berkemah atasku, maka diluputkannya aku. Ini manusia baru. Tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan, karena Tuhanlah pelindung. Ya, lebih lanjut dikatakan, ya, kemalangan orang benar banyak, kemalangan kita ini banyak, tetapi, ya, Tuhan meluputkan. Amin. Ya, coba siapa yang di sini yang berani angkat tangan? Mungkin yang dulu berani angkat tangan. Oh, aku baca keluputan, kesusahan. No, semua orang pada ketakutan. Tetapi camkan, ketika engkau takut, engkau merasa dirah hatimu, lihat Tuhan Yesus memberi keluputan kepadamu. Amin. Ya, karena itu Tuhan katakan berbahagia kita ini. Berbahagia. Manusia baru adalah ciri-cirinya adalah dia ini berbahagia. Dia ini berbahagia. Tidak ada mukanya ini seperti pepaya yang aduh. Ya, tetapi dia selalu berbahagia. Ketika persoalan ada, dia katakan, Tuhan, persoalanku ada. Kesaksian pribadi. Ketika saya diserang oleh stroke pada tahun 2017. Ya, saat itu saya berontak kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kejadian ini menimpaku? Aku sudah melayani Engkau. Lalu ketika dalam malam hari saya mendengar suara, aku akan pakai Engkau. Justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Ya, kalau kita memikirkan kehidupan kita, ya, kesusahan kita, ya, masalah kita, maka kita tidak melihat tangan Tuhan sedang bekerja atas kita. Yang kita lihat ada kesusahan. Tetapi ketika kita sudah menjadi manusia baru, kita mengizinkan Roh Kudus mengoreksi kehidupan kita, maka ada satu hal yang indah dalam hidup kita, bahwa kita berbahagia. Ya, siapa yang mau berbahagia? Yang di rumah maupun di sini? Mau berbahagia? Angkat tanganmu, saya mau lihat. Woi, amin. Kita semua ingin berbahagia. Ya, kita semua ingin berbahagia. Ya, tetapi berbahagia yang Tuhan berikan kepada kita adalah sungguh indah. Mau tahu resep berbahagia yang Tuhan berikan kepada kita? Mari kita lihat. Mazmur. Kita lihat. Mazmur 112. Kita lihat. Mazmur 112 ayat 1. Mazmur 112 ayat 1. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Jadi orang yang berbahagia di hadapan Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Ya, bukan dia banyak titel, banyak gelar, kaya. Ya, tetapi orang yang takut akan Tuhan. Ya, coba banyak di antara kita yang pada saat ini mengalami satu masalah dalam rumah tangga. Coba banyak saat ini engkau yang ada di rumah maupun di sini, engkau tidak berbahagia dalam rumah tanggamu. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, ya, pencuri datang hendak mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, mungkin saat ini ada di antaramu, ya, kesehatanmu dicuri, usahamu dicuri, kedamaian dan rumah tanggamu, hubungan suami seorang tua dicuri oleh si bolis atau si iblis. Tapi ketika engkau berserah kepada Tuhan, maka Dia memberikan damai sejahtera buat, bahkan kelimpahan buat kita. Ya,
Yang kedua, perhatikan, berbahagia orang yang suka kepada segala perintahnya. Wih, bukan main. Ya. Yang kedua adalah menurut Tuhan. Orang yang berbahagia satu, yang takut akan Tuhan. Yang kedua adalah yang suka kepada perintahnya. Nah, dua hal ini yang Tuhan tengahkan kepada kita. Nah, akibatnya adalah kalau kita baca lebih ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-10, ya. Ini adalah berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara sekalian ketika engkau mau sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Apa itu berbahagia? Apa itu berbahagia selanjutnya? Apa yang Tuhan beritakan kepada kita? Yang berbahagia adalah yang suka kepada perintah-perintahnya. Apa itu perintahnya? Mari, buka Alkitabmu. Yang di rumah mau di sini, buka Alkitabmu. Wahyu pasal 1 ayat 3. Perhatikan. Wahyu pasal 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membaca. Perhatikan. Engkau akan merasa bahagia hatimu, engkau akan merasa hidup bahagia ketika engkau mempunyai kehidupan membaca firman Tuhan. Ya. Engkau berasa berbahagia, Tuhan katakan ketika engkau membaca firman Tuhan di dalam hidupmu setiap hari. Ya, setiap hari. Yang kedua, selain membaca ya, adalah mereka yang mendengarkan. Dia mau dengar firman Tuhan. Dia mau dengar firman Tuhan. Ya, telinganya terbuka, bukan telinga untuk gosip, bukan telinga untuk mendengar berita-berita dunia, tetapi dia dengar setelah membaca, mendengar. Ya. Lalu setelah membaca, mendengar, apa dikatakan sini? Dan menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Ya, dilakukan itu, dilakukan. Ketika engkau mencoba membaca, mendengar firman Tuhan, Roh Kudus berbicara di hatimu dan engkau melakukan, maka saya percaya manusia barumu, rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Selanjutnya apa? Perhatikan, sebab waktunya sudah dekat. Sebentar, kedatangan Tuhan yang kedua kali akan datang ke dalam dunia. Ya, kita lihat berita-berita yang tadi saya katakan, setelah pandemi COVID-19 timbul lagi varian baru, ya, B117, ya, membuat kita takut, ya, membuat kita takut. Tapi kita anak Tuhan diberikan kekuatan bahwa malaikat Tuhan berkemah atas kehidupan kita. Ya, waktunya sudah dekat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang di rumah maupun yang di sini, waktunya sudah dekat. Karena itu, mari tatalah kehidupan kita. Nah, tatalah kehidupan kita. Atur hidup kita. Ya, bangun hidup kita. Jangan hidup ini asal-asalan. Jangan hidup ini asal-asalan. Bangun tidur yang kau cari kopi kah? Atau sendal kah? Tetapi ketika engkau manusia baru, ketika engkau bangun pagi, engkau bisa lipat tangan. Kau katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Roh Kudus, apa yang harus hamba lakukan, hamba perbuat. Seringkali dalam kehidupan saya ketika bangun pagi, sebagai doa terakhir saya katakan, Roh Kudus, apa yang kau inginkan untuk hambamu lakukan, untuk hambamu perkatakan, itu kerinduan kita. Nah, saya percaya ketika engkau membuka hatimu, engkau membuka kehidupanmu, maka lihat tangan Tuhan turun atasmu. Ketika kita mengangkat tangan, ketika kita mengangkat kehidupan kita di hadapan Tuhan, berarti kita menyerah. Aku menyerah Tuhan, aku menyerah. Maka Tuhan akan turun tangan. Dan saya percaya melalui pesan firman Tuhan yang singkat pada hari ini,
Roh Kudus akan menyempurnakan. Roh Kudus akan berbicara lebih lanjut di dalam kehidupan kita, agar kita boleh menjadi manusia-manusia baru, ciptaan baru yang menanggalkan semua tabiat lama kita, dan kita senantiasa mau lebih berserah kepada Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan atas pengorbanan yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau yang tidak kenal dosa dijadikan dosa oleh karena perbuatan kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengangkat kami masuk dalam ciptaan baru. Kami menanggalkan manusia lama kita. Kami menanggalkan Tuhan segala tabiat lama kami, dan kami mengenakan tabiat baru kami Tuhan. Untuk kami boleh dipakai menjadi anak-anak-Mu. Untuk kami boleh Tuhan memberitakan firman-Mu. Di dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Tanamkan firman dalam kehidupan kami, dan biarlah Roh Kudus senantiasa beracara dengan kami. Dan Roh Kudus senantiasa mau berbicara kepada kami semua. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa di dalam surga, akhir daripada ibadah kami pada hari ini, tak lepas-lepasnya kami naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik buat kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini. Bila firman Tuhan masuk dalam hati kami, untuk kami boleh melaksanakan, kami boleh melakukan apa yang Tuhan pesankan melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, memberkati Bapak Gembala, Ibu Gembala serta keluarga besar mereka. Kami percaya berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, wajah Tuhan menyinari rumah tangga beliau Tuhan. Dan kami percaya kasih karunia, damai sejahtera Kau limpahkan kepada Bapak Gembala beserta Ibu Gembala dan anak-anak mereka. Kami juga berdoa buat para pelayan-pelayan Tuhan, pengurus GBI TPOGT Tuhan. Kami percaya kesatuan hati, kesetiaan senantiasa Tuhan karuniakan kepada kami para hamba-hamba-Mu, untuk kami boleh bekerja satu sama lain Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jemaat TPOG senantiasa boleh dewasa Tuhan, senantiasa diperbaharui untuk senantiasa boleh menjadi saksi-saksi daripada Tuhan. Tuhan berkati gereja kami Tuhan. Bila gereja-Mu GBI TPOG boleh keluar memberitakan kabar baik, memberitakan firman Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama Tuhan bekerja di ladang Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, memberkati rumah tangga jemaat-Mu Tuhan. Memberkati apa yang kami makan, kami minum, kami pakai. Tuhan berkati pekerjaan kami Tuhan, pekerjaan kami semua. Kami percaya ketika kami berserah kepada Tuhan, maka Tuhan turun tangan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami berdoa buat para hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini, baik WL, singer, tim musik. Kami percaya sesuai dengan firman-Mu 1 Korintus 15 ayat 58, bahwa jerih payah kami dalam Tuhan tidak sia-sia Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang berjanji adalah Engkau yang setia. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami akan terima berkat. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, baik yang di rumah maupun yang di sini, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Kiranya Tuhan memberi perlindungan kepadamu. Kiranya wajah Tuhan menyinari kehidupanmu dan memberikan engkau
kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, persekutuan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menghibur kita, menguatkan kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu di hidupku. Terima kasih Yesus buat berkat-Mu atas hidup.